Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, semuanya tentu sehat ya. Terima kasih sudah setia untuk belajar bersama-sama dan masih tetap belajar di rumah bersama ayah dan ibu. Nah, hari ini untuk lebih semangat lagi, yuk kita nyanyi dulu lagu Anak Monyet di Atas Pohon. Semuanya berdiri yuk. Belajarnya diberkati Tuhan. Yuk, terlebih dahulu kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan terus memberkati kami. Sekarang kami mau belajar. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, yuk kita membiasakan diri sebelum kita belajar sepanjang minggu ini. Terlebih dahulu kita akan belajar firman Tuhan tentang Paulus, Priscilla, dan Aquila. Yuk semuanya duduk yang manis. Telinganya dibuka. Nah, kita dengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Paulus singgah ke rumah mereka. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat.
Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Nah, anak-anak, pelajaran Alkitab hari ini memberikan pesan kepada kita, apapun tugas yang dipercayakan kepada kita harus melakukannya dengan segenap hati, karena kita tahu bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam hati kita. Ya, hari ini anak-anak mau belajar tentang tema pekerjaan keluargaku. Jadi, anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh ya, seperti Paulus, Aquila, dan Priscilla. Ya, agar Tuhan menolong anak-anak semua jadi lebih pintar. Nah, tema minggu ini tentang pekerjaan keluargaku. Ya, siapa yang biasa bekerja di rumah ya? Iya, betul. Biasanya adalah orang tua kita. Kadang ayah kita, kadang juga ibu kita terlibat. Nah, anak-anak, apakah anak tahu apa artinya pekerjaan? Pekerjaan adalah mengerjakan sesuatu yang menghasilkan uang. Lalu, apa gunanya uang? Uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Contohnya seperti apa? Ya, untuk membeli makanan, untuk membeli pakaian, untuk membeli tempat tinggal atau rumah, ya, untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga. Nah, apa bedanya dengan profesi? Kalau profesi yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian. Apa saja contohnya? Contohnya ada profesi dokter, ada juga guru, ada tentara, ada pilot, ada juga Pak Petani, ada juga pedagang, ada juga penyanyi, ya. Semuanya itu membutuhkan suatu keahlian. Nah, itu beberapa profesi yang bisa kita ketahui. Setiap profesi semua dikerjakan karena keahliannya dan mengerjakannya untuk menghasilkan uang agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga, ya, sehingga anak-anak bisa makan dengan cukup, punya tempat tinggal yang baik, juga punya pakaian yang baik juga untuk menutup tubuh kita. Nah, itulah tentang pekerjaan dan profesi. Coba kita ingat lagi ya, siapa yang biasa bekerja di keluarga kita? Ya, betul. Ada ayah atau papa, kadang-kadang ada ibu, ya. Bisa juga kakak kalau sudah dewasa dan cukup usia untuk bekerja.
Yuk kita sama-sama belajar menghitung ya. Yang pertama, profesi tentara. Yang kedua, profesi dokter. Yang ketiga, profesi guru. Keempat, profesi petani. Yang kelima, profesi penyanyi. Nah, coba anak-anak belajar di rumah untuk bahasa Inggrisnya. Sekarang kita akan belajar untuk mengucapkan dalam bahasa Inggris mengenai beberapa profesi. Yuk, ikuti sama-sama ya. Professions. Student, murid. Teacher, guru. Doctor, dokter. Policeman, polisi. Driver, supir. Pilot, pilot. Soldier, tentara. Fisherman, nelayan. Farmer, petani. Tailor, penjahit. Singer, penyanyi. Chef, koki. Ya, itu tadi beberapa profesi dalam bahasa Inggris. Anak-anakku semua, tugas minggu ini atau hari ini ya, yang pertama, yuk kita belajar merangkak seperti tentara. Tugas yang kedua, coba anak-anak belajar menyebutkan 3 macam profesi beserta dengan bahasa Inggrisnya ya. Anak-anak boleh minta bantuan ayah ataupun ibu. Yang ketiga, anak-anak coba belajar menuliskan salah satu nama profesi yang sudah kalian sebutkan. Kalau kalian menyebutkan tentara, dokter, guru, anak-anak boleh menuliskan salah satunya. Oke? Setelah itu, coba anak-anak ingat-ingat lagi, apakah profesi Paulus, Aquila, dan Priscilla? Ayah ibu mohon bantuannya ya untuk mengirimkan foto dan video kegiatan anak-anak ketika belajar dari awal hingga akhir dan juga tugas-tugas yang dikerjakan. Oh iya, ketika anak-anak menuliskan nama profesi, silakan belajar menuliskan dengan bahan benda-benda yang ada di sekitar. Boleh menggunakan batu-batuan,
biji-bijian atau bahan dapur, boleh juga dengan ranting, ya. Apa saja yang ada di rumah, coba anak-anak belajar menuliskan dengan benda-benda yang ada di sekitar. Ibu tunggu ya. Wah, pasti seru banget. Hasilnya tolong dikirimkan di grup sekolah kita. Yuk anak-anak, untuk lebih mengingat lagi tentang semua profesi, kita akan menyanyi bersama-sama lagu Semua Profesi Baik Adanya. Semuanya berdiri, ya. Pilot mengendarai pesawat, dokter memeriksa pasiennya, satpam menjaga keamanan, koki membuat kue. Banyak alasan orang bekerja, semua profesi baik adanya, mencari nafkah, amalkan ilmu, atau memperkaya pengalaman. Yes, sekarang jadi inget ya, setelah kita belajar bersama-sama, menghafalkan bersama-sama, terus kita juga sudah menyanyi. Jadi kita sudah semakin ingat apa itu pekerjaan ataupun profesi. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini, karena Tuhan sudah memimpin belajar kami. Tuhan memberkati anak-anak yang belajar hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Dadah.